Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu yang telah diperkenankan kepada kami, dan terlebih terima kasih juga karena diberikan tanggung jawab sebagai pembina di organisasi yang baru dibentuk pada hari ini, dan ini tanggung jawab ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada ketua yang telah terpilih beserta seluruh pengurus, kemudian yang terhormat Ibu Pendeta, Bapak Kasat Bimas, Saudara Kades Turi Gerua, Saudara Bapak Pendeta Benyamin, senior kami. Ini sebenarnya bukan Gangki, tapi PCPS GMKI. PCPS GMKI, bukan PCPS Gangki, tapi PCPS GMKI. Bukan perhimpunan ya, dia tak mau. Dia adalah perkumpulan. PCPS itu perkumpulan. Pengurus cabang. Pengurus cabang PCPS, pengurus cabang perkumpulan senior gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Yang dia perhimpunan ya, beliau tidak mau. Nanti ini saya jelaskan beliau apa latar belakang kenapa tidak mau perhimpunan, tadi maunya perkumpulan. Senior kita Bapak Agus Segra juga senior di gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Gangki, juga senior kita di KMPI Kota Gunung Soli, dan dulu pada masa masih satu di Kabupaten Nias. Dan kami hormati juga ada beberapa teman-teman dari KBR, dari KBR, ada beberapa orang teman-teman semuanya, Bung Bali, dan seluruh kita yang ada pada kesempatan ini. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hanya karena pertolongannya kita sampai pada kesempatan ini, berbagai karunia yang dikaruniakannya, dan terlebih hari ini sudah terbentuk satu organisasi baru, yaitu Himpunan Pemuda Kristen Nias Indonesia. Kami pada kesempatan ini mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas inisiatif pemrakarsa teman-teman yang telah memprakarsai terbentuknya organisasi. Kami menyambutnya dalam penuh dengan sukacita. Bapak, ini merupakan menjadi sebuah wadah bagi teman-teman pemuda Kristen untuk bisa membangun smart dan solid. Nah, muda itu kalau kita di KMP sering speed, smart dan solid. Melalui wadah ini tidak hanya kecepatan, kecepatannya, kemudian upgrade skillnya, lalu kemudian solidaritas dari pemuda-pemuda Kristen. Bapak Ibu, memang sebuah kerinduan bagi saya secara pribadi karena aktif juga di dalam pelayanan. Bagaimana pemuda-pemuda ini, terutama pemuda-pemuda lintas denominasi, betul soal semangat ekumenisme itu, bahwa tidak ada denominasi yang paling suci di bumi, ya, tidak ada juga denominasi yang paling benar atau yang paling mayoritas, tetapi kita semuanya adalah satu dalam satu gereja di mana Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu kepala gereja. Di organisasi ini saya berharap semangat ekumenisme ini dikeluarkan. Artinya, jangan lihat, karena dia karismatik, lalu dia ini Lutheran, lalu ini Katolik. Nah, di sini ada satu orang Katolik, yaitu Bapak Pendeta Tuhan. Artinya, semangat ini harus dipupuk terus. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Inggris ini, kami menitipkan sebuah harapan adalah membangun sebuah paradigma yang harus dirubah di dalam pemikiran anak muda hari ini. Di pemikiran anak muda kebanyakan ini terjadi di luar perkotaan, bahwa dunia pelayanan itu adalah dunia orang tua. Tunggu dulu, itu masih ada, perlu waktunya, ya. Tetapi
Satu yang kita yakini bahwa ketika dipanggil dia tidak pernah mengenal saat Anda sudah tua, masih bayi, atau masih remaja, kapan dia mau ya udah Anda dipanggil. Jadi begitu di sini harapan kami semangat anak muda paradigma berubah. Kalau selama ini selalu berpikir bahwa pelayanan adalah dunia orang tua, dunia yang begitu alim, nah harapan kita menjadi dunia anak muda. Oh, pelayanan itu adalah sesuatu hal yang seksi, ya. Oh, pelayanan itu adalah sesuatu hal sama seperti nafas. Kalau dilakukan, maka berhentilah kehidupan. Kemudian yang ketiga, melalui Kris ini akan terbangun semangat bahwa pemuda-pemuda gereja ini adalah masa depan gereja. Pilar-pilar gereja. Di tangan kita lah masa depan gereja. Ya, seperti itu. Kita sering mendengar info bahwa banyak info ini fakta. Di Eropa itu bahkan terjadi ada gereja yang dijual, ada gereja yang beralih kursi. Kenapa? Karena banyak yang beralih menjadi ateis. Itu krisis yang terjadi di Eropa. Nah, kita berharap kita selama ini adalah pulau yang mulai keras, tetapi bukan berarti akan menjadi radikal, tidak. Tetapi melalui krisis ini terlihat bahwa pemuda-pemuda Kristen di Kepulauan Riau adalah pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda-pemuda yang mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang biasa. Kemudian titipan kami juga kepada Inggris, cakupan ini jangan hanya di dalam kota, tapi menyasar ke daerah-daerah perbatasan. Kalau di kota Bungsu ini mungkin di daerah Bungsu Lawan, Kota Dau sampai Waluyo. Kemudian demikian juga di daerah-daerah Bungsu Barat atas, di Bungsu Danui di atas menuju ke atas. Karena kalau di daerah pedesaan ini pedalaman masih ada satu stigma di dalam hati bahwa denominasi mereka yang paling oke, denominasi mereka yang paling oke. Bahwa seolah-olah denominasi mereka yang paling masuk surga atau yang paling banyak roh kudusnya atau berkat. Nah, melalui hidup di sini sebuah terbangun bahwa semangat ekumenisme itu bukan gereja yang menumbuhkan, tetapi iman pula yang menyelamatkan. Apapun denominasi gereja semuanya sama, yaitu kepala gereja yang bukan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, pada kesempatan ini juga kembali ke belakang, saya mohon maaf karena terlambat. Saya ini belum pulang ke rumah hanya ganti kostum saja, dari baju korpri ganti dengan baju batik ini. Kemudian saya pakai besi hari ini karena kalau saya pulang rambut saya sudah berantakan. Karena hari ini adalah hari kegiatan dari upacara. Jadi teman-teman saya mohon maaf karena terlambat karena rangkaian acara dari kursus sudah bawa. Kalau ada rapat tadi dan sampai di sini sudah di penghujung. Tapi masih bersyukur. Apa bersyukurnya? Dapat berkat dari pemerintah. Ya. Jadi teman-teman Kris yang sudah terbentuk hari ini tetap semangat dan terus berkat. Ya. Jangan pernah kita khawatirkan persoalan Yesus. Saya sering sampaikan kalau sering diskusi dengan Ketua Bram ini bergerak terus. Saya sering diskusi bahwa persoalan bagaimana masa depan itu jangan pernah kita khawatirkan. Yang paling penting adalah kita imani. Jadi jangan pernah khawatir. Yakinlah Tuhan itu sampaikan carilah dahulu kerajaan Allah. Setelah kita cari, yang pasti akan ditambahkan. Amin. Kemudian yang paling terakhir sekali, di dalam organisasi ini adalah pengalaman kami. Organisasi ini akan mengalami dinamika, akan mengalami pasang surut. Dan banyak organisasi ini panas di awal. Lalu kemudian organisasi ini banyak karena kepentingan. Ketika kepentingan lalu kita datang, kita tolong kepada ketua, ketika tidak tercapai, siapa? Itu sudah bukan ciri khas dalam Kristen. Ya, dan saya mengalaminya. Saya ini sudah berada di beberapa organ, di organisasi-organisasi, dan saya sabar. Maka ketika saya jauh di bawah perang harus sabar menghadapi.
pesan saya kepada teman-teman semua, kita ini bukan hidup dari organisasi, tapi kita menghidupkan organisasi. Amin. Karena tujuan kita tadi adalah memuliakan nama. Jadi kita itu bukan hidup dari organisasi ini, tapi kita menghidupkan organisasi. Ya. Tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah kembali ke situ, kalau kadang semangatnya turun, kalau sudah ingin kemuliaan Tuhan, maka akan bangkit lagi Tuhan. Ya. Maka pelayanan itu akan terus bertumbuh. Tapi kalau teman-teman mempergunakan organisasi sebagai karena sebuah kepentingan, yakin mungkin satu kali, dua kali datang, ketika tidak tercapai, tidak akan pernah muncul lagi. Bahkan di organisasi yang saya pimpin, saya ini seperti dituangkan nyaris. Maka saya marah. Di dalam grup itu ketika tidak lulus mereka, kemarin PKD, kemudian PPS, PPK, dan beberapa hal di dunia sebelah, seolah-olah bahkan ada yang menjelaskan bahwa ketua tidak punya tahi rupanya. Ya. Itu adalah salah. Bagi kita semua yang hadir di mana nanti bentuk cabang besar ini disampaikan bahwa kalau memang Anda mau hidup dari sini, maka mulai dari sekarang jangan bergabung. Tapi kalau kita bersepakat mau hidup organisasi ini, ayo sama-sama. Tujuannya cuma satu, untuk kemuliaan Allah. Amin. Dan di dalam Yeremia itu disampaikan bahwa kutuklah setiap yang mengandalkan manusia. Ya, saya sampaikan di dalam perbincangan grup itu bahwa saya bukan Tuhanmu. Ya, kamu itu berharap kepada Tuhan. Saya ini hanya jalan. Kalau memang berkat untukmu, tidak akan kemana. Ya, jadi saya juga menitipkan kepada teman-teman semua yang ada di sini, jangan pernah berharap kepada manusia, tapi kita berpengharapan kepada Tuhan. Ya, melalui pengharapan kita ini, biarlah Tuhan melalui kaki tangan teman-teman kita berkat-berkat itu diberikan kepada kita. Ya, kalau kamu mengharapkan kepada manusia, itu yang kami alami beberapa hari terakhir. Bagaimana membicarakan di luar. Oh, rupanya ketua KIP tidak bertahi. Ya. Bagaimana dibicarakan, oh, rupanya KIP tidak bisa merasuk kepada semua sendi-sendi. Kalau itu yang terjadi, yakinlah, ya, organisasi ini tidak akan berumur panjang, atau bisa jadi seperti kunang-kunang. Harapan saya jangan jadi kunang-kunang, tetapi kalau pun redup, tapi tidak mati. Redup lalu kemudian hidupkan lagi kembali. Jangan sampai mati. Jangan sampai seperti kunang-kunang. Hidup mati. Ya, kalau saya prinsipnya redup tidak masalah, tapi meski itu tinggal tunggu saja harus kuat, pasti terkembali kembali. Jadi itu mungkin panjang lebar pesan saya kepada teman-teman. Karena saya berada di organisasi gereja ya, di organisasi juga di luar sana, KMPI, di Gangki, di Bitro namanya. Bahkan banyak orang yang menghina, katanya saya ini nyaris seperti ketua sur. Ya, tapi tidak masalah, saya aminkan saja. Mana tahu dipilih nanti ketua kelas di surga, saya aminkan saja. Jadi teman-teman jangan pernah patah. Saya ini saya mau dalam kehidupan saya di setiap hari. Dan teman datang dan pergi, biarkan saja. Ada yang datang, ada yang pergi, silakan. Tidak setia, silakan. Berpikir positif saja. Apa positifnya? Tuhan telah sedang membentuk kita. Ya. Kalau hari ini teman-teman kita kemarin ada orang-orang yang selama ini bersama dengan saya, oh tiba-tiba sudah berada kepada di pihak sebelah atau berkhianat dengan saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Tuhan sedang mengajarkan saya supaya kuat menghadapi kenyataan. Dan saya juga bersyukur dia teman saya yang mengkhianati itu sedang mengajarkan
sedang dikehendaki. Jadi begitu berorganisasi, bahasa suruh itu dinikmati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi apapun itu bersyukur, walaupun sakit dan datang nikmati saja. Yakinlah bahwa kalau kita mau berbentuk harapan bahwa Allah itu Maha Besar, semuanya menjadi mustahil bagi Tuhan. Amin. Demikian sambutan dari kami. Tentu kita akan sambung lagi dalam kesempatan berbeda. Dan harapan saya tetap solid. Semangat KMP itu speed, smart, solid. Pemuda!